Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali di dalam kebaktian online kita. Adapun beberapa hal yang perlu kamu persiapkan di dalam ibadah kita hari ini. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. 2, gunakan pakaian sopan dan rapi. 3, duduklah yang baik. 4, memuji Tuhan dengan semangat. 5, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di tanah, semuanya menyanyi kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di taman, semuanya menyanyi kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menyanyi kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di taman, semua mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Memuji nama Tuhan yang esa. Ya, amin. Semua alam ciptaan Tuhan diciptakan oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal dan memuji nama Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku.
firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Anak-anak, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan melalui kebaktian online kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan boleh memberkati kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 20, yaitu cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Nah, pada suatu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Ada berapa murid-murid Tuhan Yesus? Ya, benar. Murid-murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Filipus, Thomas, dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan antara mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Nah, pada waktu itu anak-anak, Tuhan Yesus dan para murid-muridnya sedang berkumpul bersama-sama untuk makan. Mereka melakukan perjamuan yang sangat besar. 12 murid Tuhan Yesus duduk di dalam satu meja bersama dengan Tuhan Yesus untuk makan bersama-sama dengan Dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu melihat murid-muridnya. Dan karena Yesus adalah Tuhan, maka semua murid-murid Tuhan Yesus seharusnya melayani Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Tetapi pada waktu itu bukan murid-muridnya yang melayani Tuhan Yesus, tetapi sebaliknya. Lihatlah. Nah, ketika semua murid-muridnya sedang sibuk melayani untuk mempersiapkan makan bersama dengan gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, gurunya murid Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus ya. Nah, tiba-tiba pada waktu itu Tuhan Yesus berdiri dan melepaskan jubahnya. Apa yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus ya? Mengapa Tuhan Yesus pada waktu itu melepaskan jubahnya? Oh,
Lihat, Tuhan Yesus mengambil sehelai kain dan diikatkan pada pinggangnya. Aduh, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Kenapa Tuhan Yesus ambil kain dan mengikatkan pada pinggangnya? Tuhan Yesus mulai menuangkan air di dalam sebuah baskot. Dan ada satu peristiwa yang sangat mengejutkan murid-muridnya pada waktu itu. Kenapa? Tuhan Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Tanpa terkecuali, semua kaki-kaki murid-muridnya dibasuh oleh Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu merasa heran. Mengapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya? Bukankah dia Allah? Bukankah dia guru? Tetapi Tuhan Yesus mau membasuh kaki semua murid-muridnya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah selesai membasuh semua kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus kembali ke tempat duduknya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Dia adalah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga berpesan, Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada murid-muridnya untuk saling membasuh kaki. Artinya apa? Tuhan Yesus mau murid-muridnya untuk saling melayani. Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan, Dia mau merendahkan hatinya melayani murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus juga mau kita semua juga harus saling melayani. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menginginkan setiap murid-muridnya saling melayani agar mereka hidup sukacita dan bahagia. Maukah engkau saling melayani? Maukah engkau saling mengasihi di antara saudaramu, teman-temanmu? Mari kita bersama-sama mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan apa yang menjadi nasihat gurunya. Mereka juga mau saling melayani dan saling mengasihi. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Mari kita baca dan kita hafal bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 berbunyi demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya, adalah lebih sukacita ketika kita mau melayani sesama kita. Hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak-anak, kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Ajari kepada kami ya Tuhan, untuk hidup saling mengasihi, hidup melayani di dalam Engkau, agar kami semakin bersukacita dan kami hidup bersama dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam pembelajaran pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.